Agama dari Allah dan karangan manusia, apa bedanya? Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Pak Pendeta HTD, agama dari Allah dan karangan manusia, apa bedanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dipahami bahwa era orang beragama sudah selesai. Saya sering mengatakan era orang beragama sudah bubar jalan. Di jagat raya ini hanya pernah ada satu agama. Agama apa itu? Yohanes 3 ayat 1, agama Yahudi. Yesus lahir sebagai bangsa Yahudi, tapi tidak beragama Yahudi. Nah, pahami itu. Jadi ada agama Yahudi, ada bangsa atau orang Yahudi. Agama Yahudi itu berlangsung sejak era Musa sampai era Yesus lahir, nanti sampai Bait Allah kedua diruntuhkan. Agama Yahudi harus ada 4 syarat. Yang pertama, ritual agamawi yang disebut hukum Taurat, dimulai dengan jari Yesus menulis 10 perintah Allah di dalam loh batu itu. Keluaran 31 ayat 18. Diawali dengan jari Allah, jari Yesus menulis di batu. Lalu muncul nanti firman-firman yang lain yang akhirnya menjadi hukum Taurat, 613 perintah dan larangan. Harus ada itu. Sebuah agama harus ada syariat. Nah, hukum Taurat ini dijiplak oleh agama-agama yang muncul setelahnya. Kemudian yang syarat kedua adalah ada kitab suci. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Kitab suci harus ditulis oleh nabi, yaitu dulu disebut Perjanjian Lama. Syarat kedua harus ada kitab suci, yaitu Perjanjian Lama. Syarat ketiga adalah harus ada nabi. Nabi ini dipilih langsung oleh Yesus. Di dalam Matius 23 ayat 34, lihatlah aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jadi yang milih dan ngutus semua nabi adalah Yesus. Aku, Yesus. Syarat yang keempat adalah Allah, ya. Segala itu berasal dari Allah, ya. Siapakah Allah? Yesus. Dulu memakai nama sebutan Yahweh. Jadi syarat agama, Allahnya harus jelas, Yesus, ya toh. Harus yang real, ya, bukan fiktif, bukan ilusi. Kemudian menurunkan firman itu melalui nabi-nabi. Ya, nabinya dipilih sendiri oleh Allah itu. Kemudian ada kitab suci yang harus ditulis oleh nabi. Lalu ada ritual agamawi yang disebut Taurat. Itu agama satu-satunya di jagat raya yang disebut agama Yahudi. Lalu terakhir kali adalah tahun 70 Masehi ketika Bait Allah diruntuhkan oleh tentara Romawi, menggenapi Matius 24 ayat 2. Sejak saat itu agama Yahudi bubar jalan. Taurat sudah dibatalkan, ya. Kemudian Bait Allah sudah diruntuhkan, ya. Bait Allah adalah salah satu tempat ibadah, ya. Ibadah Yahudi. Lalu, agama-agama yang muncul setelah agama Yahudi adalah agama-agama karangan manusia. Dibuktikan, yaitu apapun klaim agama Anda, pasti ritual agamanya njiplak dari Taurat. Betul apa betul?
Betul Pak ya. Nama nabinya pasti jiplak juga dari perjanjian lama. Betul apa betul? Betul Pak ya. Lalu Allahnya pun juga ya sebenarnya jiplak juga sih. Sebenarnya jiplak juga ya. Ya, orang Yahudi jiplak tapi dipelintir ya. Nabinya dia jiplak ya toh. Ini agama Yahudi yang sekarang, yang Yahudi palsu. Contohnya ya Yahudi palsu yang sekarang ya yang ada di Israel sana. Nabinya dia jiplak dari perjanjian lama. Tauratnya dia jiplak juga tapi dipelintir-pelintir. Dirubah-rubah yang di Alkitab disebut menduduki kursi Musa. Kemudian Tauratnya itu, kemudian tempat ibadahnya juga dia rubah-rubah, ya ritualnya juga dia rubah-rubah, Allahnya juga dia rubah-rubah jadi Elohim, Adonai sama Hashim. Ya. Jadi agama-agama yang muncul setelah Yahudi yang mengklaim sebagai agama itu agama karangan manusia. Nabi-nabinya juga jiplak-jiplak dari perjanjian lama. Syariat agama atau aturan agamawi juga jiplak-jiplak dari hukum Taurat ya. Allahnya juga jiplak-jiplak dari sana ya. Jadi setelah Yahudi tidak ada agama. Ya, era orang beragama sudah finish. Ya, ini menjelaskan kepada semua bahwa seperti itulah ya. Berarti Kristen bukan agama Pak, bukan. Jadi tidak ada Yesus beragama Kristen, Paulus beragama Kristen, enggak. Paulus itu orang Kristen. Saya orang Kristen, tapi di KTP tetap agama Pak, ya enggak apa-apa. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.